Rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan mengambil tema yaitu tipu daya setan itu lihai. Nah, ini ada tipu daya setan itu lihai ya. Nah, ini tidak saja kepada kita sebagai manusia biasa ya, kepada para nabi pun itu setan itu sangat memusuhi ya, musuh yang nyata. Yang tidak sedikit dari nabi yang juga terkena bisikan setan. Namun kalau nabi, teman Nabi Muhammad itu selalu ada yang memberitahu, ya, yang beritahu bukan tahu, yang memberitahu pada Pak Adam, yang beritahu yaitu melalui malaikat Jibril ya. Jadi Nabi Muhammad juga sering dibisiki setan, nah, baik setan manusia atau mungkin setan jin ya. Bahkan ketika bertemu dengan para sahabat, para pembesar Quraisy juga pernah dibisiki, yaitu sehingga Allah menegurnya ya melalui malaikat Jibril yang bahasa watawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa engkau Muhammad bermuka masam ya, jadi tidak bear gitu, tidak mukanya tidak watawalla dan berpaling ketika datang ya, yaitu seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Abi Maktum. Nah, itu padahal dia akan memberikan pertolongan, meminta penjelasan dari Rasulullah. Tapi mereka diacuhkan karena sedang nah itu ya. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 112 juga disebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatina insana wal jinni ya, dan demikianlah kami, kata Allah itu, menjadikan atau memberikan ya kepada setiap para nabi aduan musuh, yaitu musuh setan, baik setan manusia maupun setan jin. Yuhi ba'dukum ila ba'din, membisiki sebagian daripada sebagian yang lain ya. Membisiki juga rupa qalu gurura, yaitu sebagai tipuan perkataan yang indah, yaitu gurur, indah yang menipu. Walau syarabbuka, dan sebagai Allah menghendaki ya, walau syarabbuka, dan jika Tuhan menghendaki maqaluhu pada ruhum, apa yang niscaya mereka tidak akan seandainya akan melakukan itu padarhum, yaitu meninggalkan mereka ma yaftarun, bersama orang-orang yang mereka ada-adakan ya. Dari tipuan-tipuan itu sebenarnya kita langsung meninggalkan ya, daripada mereka yang ada-adakan itu. Tipuan-tipuan mereka itu harus kita hindari. Nah, kemudian di sini menurut Mujahid
Qatadah dan Hasan Al-Basri ya. Di antara jin dan manusia itu ada yang menjadi setan ya. Jadi tidak semuanya ya, manusia juga tidak semuanya. Ya setan, jin dari yang menjadi setan tidak semuanya. Ada yang menjadi setan ya. Ini pendapat ini juga diperkuat oleh Abu Dzar. Ya, Abu Dzar yang ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, apakah kamu telah memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan setan, ya, baik yang berasal dari jin maupun dari manusia? Lalu Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar ada ya, setan dari golongan manusia? Rasulullah menjawab, ya benar, tentunya ada. Yaitu siapa? Yaitu manusia yang berperilaku seperti setan, yaitu ya, yang berperilaku seperti setan atau berpihak kepada setan, ya, temannya setan, selalu menggoda kepada kejahatan-kejahatan dan permusuhan. Jadi setan adalah musuh manusia, ya, juga para nabi, para ulama, termasuk saya juga musuh, ya, termasuk para mubalik, ya, ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Amhasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masal ladina khalaw. Apakah kamu, kata kalian, kata Allah itu, mengira atau menyangka bahwa kamu itu masuk surga, ya, semuanya? Walamma ya'tikum masal ladina khalaw. Padahal ya, apakah belum datang ya kepadamu itu cobaan, ya, cobaan yang mengerikan, cobaan ya masaladina halau, yaitu seperti orang-orang yang telah dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Cobaan itu ya, apakah kita sudah pernah Pak Edi, apakah kita sudah menerima cobaan seperti yang berat seperti mereka yang terdahulu? Min qablikum, seperti mereka yang telah lalu. Masatumul ba'sai, mereka itu ditimpa, mereka itu adalah suatu ba'sai, kemelaratan, wadorai, dan penderitaan, wajuju hatta yaqulu, wajujulu, dan berbagai guncangan cobaan, ya. Hatta yaqulu rasulu waladina amanu ma'hu, sehingga pada waktu itu Rasulullah SAW pun merasa tergoyangkan, ya, imannya mungkin, ya, tergoyangkan, sehingga mereka itu berkata, ya, dibisik-bisik juga oleh orang yang beriman pada waktu itu, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Rasul juga kan pada sudah awal-awalnya tuh sudah tahu bahwa ini bakal ditolong Allah, tapi bahkan dia bertanya kepada, aduh, benarnya ya pertolongan Allah itu Allah, inna nasrullahi qaribun, ingatlah sesungguhnya pertolongan itu dekat. Nah, dia itu sudah mulai bergoyah itu Rasulullah SAW pada waktu itu. Nah, itu dibisiki oleh juga setan dari siapa? Setan manusia. Nah, kata Allah langsung dijawab, Allah nasrullahi qaribun, sungguhnya pertolongan itu dekat itu. Nah, ini ya buktinya bahwa bisikan-bisikan setan itu hampir Rasulullah pun dia itu tergoda, terbisiki, ya.
dengan penderitaan yang pada waktu itu bertimpa mereka, termasuk Nabi Adam juga ya. Nabi Adam juga memakan buah huldi, itu adalah bisikan-bisikan setan. Ya, huldi itu apa sih? Buah kekekalan. Itu nama huldi itu dari setan itu. Setan ini teh buah huldi, kekekalan. Kalau kamu ya Adam tidak memakan itu, kamu akan padahal sebaliknya. Ya, kata Adam itu buah huldi, buah kekekalan. Apa kalau kamu makan buah itu akan kekal di surga. Tapi padahal Adam langsung setelah memakannya langsung diusir dari surga. Ingatlah, kata Adam diusir dari surga itu karena awalnya setan yang diusir, dan akhirnya Adam pun sama diusir karena dibawa ke surga setan. Seperti surat Al-Baqarah, habis. Ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Ayah Adam, diamlah, ingat, tinggallah dulu ini dengan surga ini, dengan bersamamu. Kula makan, susu itu makan dan segalanya ya. Silahkan dengan posisi apa saja dengan Nabi, dengan Hawa. Tapi wala taqraba hada sajarah, jangan dekat dong ini. Nah ini termasuk agak terganggu juga ya, ini waktunya habis ya. Udah pada ini ya, kita segitu saja mungkin ya. Godaan setan itu yang sangat lihai. Saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna tempatnya bagi kita semua, dan yang salahnya adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang jeleknya adalah kesalahan saya di sini. Mohon dimaaf. Aku qaulada astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.